Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana siyaman lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Imamil muttaqin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Man shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selesai menjalankan puasa hari yang ketiga, malam tarawih yang keempat. Mudah-mudahan segenap amal ibadah yang telah maupun sedang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapat ridha dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan yang datang kepada kita hanya Allah berikan kepada umatnya baginda Rasul, dan Allah tidak berikan Ramadan kepada umat-umat selain baginda Rasul. Kenapa Allah berikan Ramadan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab pertama, karena umurnya umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek. Tidak seperti Nabi sebelum Nabi Muhammad bisa 200 tahun, 300, 400, 500. Bahkan Nabi Nuh itu Allah kasih umur yang paling panjang. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, Pak. Bayang sampai malaikat Ijrail, kalau bahasa Betawi kagak sabaran. Kapan ini perintah nyabut nyawa Nabi Nuh datang? 950 tahun. Lah coba itu panjang bener. Lah kalau di sini ada 200 tahun nih di Bintaro nih, umurnya 200 tahun, mukanya udah gak kebentuk, udah lipetan semua. Ini 950 tahun. Sampai malaikat Ijrail bertanya, Ya atwalal anbiya'i umura, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal haya, bagaimana perasaan ente Nabi Nuh dikasih umur 950 tahun? Wajadtu hayati kaddar lahu babani dakhaltu min bainihima wa kharajtu minal akhar. Kata Nabi Nuh, saya dikasih umur 950 tahun seperti satu bangunan, satu rumah. Dia punya 2 pintu. Saya masuk di salah satu pintu yang 2, keluar dari pintu yang lain. Kalau orang Betawi dulu, Pak, orang Betawi itu kalau punya rumah pintunya 2. Pintu depan sama pintu belakang. Itu pasti tuh, Pak. Kenapa orang Betawi punya pintu 2 depan belakang? Dulu tanahnya masih lebar. Kita buka pintu belakang masih ngablak tanah, ya kan? Lah sekarang kita buka pintu belakang, lah tembok orang lain.
Jalan dari pintu depan ke pintu belakang ke dapur nggak bakal lama. Rumah saya 110 meter. Saya masuk pintu depan nih ke dapur nggak nyampe semenit. Itu Nabi Nuh 950 tahun kayak begitu tuh, saya ngerasain singkat bener umur saya 950 tahun. Bagaimana kita yang 63 tahun juga belum tentu nyampe. Dan teman saya 3 orang meninggal, tetangga saya 3 alah meninggal semua kemarin. Dia meninggal nggak bilang-bilang sama saya lagi tetangga saya itu. Sampai sekarang dia nggak bilang-bilang. Itu artinya apa? Kita nggak bakal lama hidup kita, Pak. Makanya Allah berikan Ramadan pertama karena umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Ya. Makanya kita salat tarawih di sini, Pak, ini hanya orang panggilan orang beriman. Yang kedua, dosanya banyak. Udah umurnya pendek, dosa banyak bener, kan? Kalau Allah nggak kasih Ramadan, kalau bahasa orang Betawi boncos. Boncos itu paham gak boncos? Boncos itu kalau kita dagang modal kagak balik, utang seabrek-abrek, namanya boncos. Kita umur pendek, dosanya banyak, nggak dikasih Ramadan, rugi kita. Yang Nabi lain aja ibarat panjang-panjang umurnya. Makanya dengan Ramadan datang sama kita, maka sentuhan ibadah Ramadan kita kudu pakai iman. Karena Nabi bilang, man sama wa qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa ibadah Ramadan karena Allah, maka Allah ampunin dosanya. Makanya panggilan Quran, Pak, ya ayyuhalladzina amanu. Allah nggak panggil status sosial. Allah nggak panggil ya ayyuhal aghniya, wahai orang-orang kaya, nggak dipanggil itu. Wa ya ayyusyrafa, wahai orang-orang yang punya kekuasaan. Enggak ada yang dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang yang berimanlah mau setia akan perintah Allah. Lah coba Pak kalau nggak kasih Ramadan, Pak, berat, Pak. Karena iman ibadah yang berat jadi ringan. Karena iman yang jauh jadi dekat. Karena iman yang susah jadi mudah. Kalau sentuhannya iman, ngerjainnya enak, Pak. Lapor nggak enak, haus nggak enak, tapi kalau iman yang ngomong jadi enak. Makanya anak kita diajar imannya dari sekarang. Suruh puasa dia, jangan dimanjain anak. 7 tahun, 8 tahun puasa, Pak. Mendidik keimanan, tarbiyatul imaniyah. Pendidikan keimanan ajarkan kepada anak kita sejak dini, Pak. Agar dia tahu lapar itu tidak enak, agar dia paham haus itu nggak enak. Dengan penanaman seperti itu, anak kita jadi bagus keyakinannya. Tidak apa-apa sampai zuhur, Pak Ustadz, nggak apa-apa. Sampai asar nggak apa-apa. Dulu anak saya, Pak, jam 4 bangun saya suruh sahur. 7 tahun dulu, 6 tahun, 7 tahun. Jam 5 pagi dia bangun saya suruh sahur. Jam 6 pagi dia bangun saya suruh sahur. Jam 7 pagi dia bangun saya suruh sahur. Boleh nggak anak saya 7 tahun, 6 tahun sahur jam 6 pagi? Boleh nggak? Ya boleh lah, anak-anak saya. Emang apa kagak boleh? Ya. Kenapa saya sahur? Karena dia belum wajib puasa. Ya kalau kayak bapaknya jam 6 sahur, bukannya sahur namanya itu, mindo. Nggak apa-apa dia 6 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa. Karena dia belum wajib puasa. Saya dulu ingat banget emak saya ngomong begini. Saripudin, ingat pesan emak. Iya, Mak. Jangan buka puasa sebelum dengar azan. Saya pulang sekolah di Madorasa, almarhum Kazin MZ, jam setengah 12 jalan kaki, Pak. Nyampe di rumah jam 12 kurang seperempat, udah aus, panas. Saya buka baju, saya tidur di lantai. Enggak lama saya tidur, saya dengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar perintah emak saya. Saripudin, jangan kau buka puasa sebelum kau dengar azan. Saya pengen jadi anak yang taat akan perintah ibu saya, ingin berbakti sama orang tua saya. Ketika saya dengar azan zuhur, saya buka, Pak. Zuhur kan azan kan saya buka. Asar dengar lagi azan, saya buka lagi. Maghrib azan lah saya buka lagi.
Kira-kira saya anak cerdas apa anak bangor? Cerdas. Bukan pinter, cerdas dia. Maka ajarkan anak ibadah karena Allah. Kalau karena Allah ibadah nggak ada yang berat, Pak. Tuh, baca Quran sebelum Ramadan jarang baca Quran. Ramadan jarang juga, rugi. Rugi, Pak. Karena tidak ada jaminan tahun besok kita bisa Ramadan lagi kayak begini. Betul kagak? Emang ada jaminan tahun besok Bapak masih Ramadan di sini? Lah, jangankan tahun besok, Pak. Bulan depan belum tentu Bapak hidup. Lah bulan depan kelamaan, minggu depan dah, minggu depan. Ya, belum tentu ada jaminan. Jangan minggu depan, besok. Ada nggak jaminan kita besok masih hidup? Nggak ada. Al-mautu ta'ti baghtatan wal qabru sunnukul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ta'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Enggak dikasih tahu dulu. Kalau kasih tahu mah enak, kita siap-siap. Kita aja, Pak, maaf ya, kita pergi ke Bandung tur nih. 2 bis. Panitia bilang semuanya gratis, enggak usah bayar. Kelompok pertama mikirnya terlalu polos. Dia nggak bawa duit, nggak mau bekal, nggak bawa kue, nggak bawa lauk, nggak bawa nasi. Pokoknya polos, gratis. Kelompok 2 mikir, yang gratis mobilnya doang. Kalau kita pengen makan, masa dia yang nanggung. Kita pengen jajan, masa dia yang nanggung. Kita pengen belanja, masa dia yang nanggung. Dia mikir bawa duit, bawa bekal, bawa makanan. Tuh, orang yang kedua. Nyampe di Bandung yang punya makanan, bawa bekal, turun semua. Ngampar pakai tikar makan bareng yang bawa bekal. Yang polos, yang gak bawa bekal, ngempet di pintu, di bangku belakang mobil. Panitia bilang, bang turun bang. Enggak mau, Pak. Mengapa lu mau turun? Saya nggak mau bekal, malu turunnya. Katakan banyak bolongnya, maka Ramadan Allah berikan nama kita, wahai umat baginda Rasul, ente jangan puyeng, jangan sedih, jangan berkecil hati. Meskipun umur kamu pendek, dosamu setiap hari, amalmu sedikit, tapi aku berikan Ramadan kepada kalian. Kalian ibadah karena aku lipat gandakan pahalanya. Kau ibadah sunnah kepadaku, aku ganti dengan kewajiban. Maka rugi orang yang dikasih Ramadan, disia-siakan amal ibadah yang kita lakukan. Makanya ibadah itu al-ajru ala qadri ta'abihi. Ibadah itu bergantung capeknya, Pak. Tergantung capeknya ibadah. Kalau taraweh berangkat tadi tuh kagak hujan dari sore ini, kering nih. Ama sekarang kita datang hujan gerimis, pahalanya datang gerimis hujan, banyak kan gerimis dan hujan. Betul kagak? Iya, lah kan ini membuat mager, Pak. Kita keluar rumah mager. Kalau bukan karena iman mah ya ngetem di rumah kita. Tuh muka-muka ahli surga semua nih. Tuh, ini muka orang ahli surga begini, kelihatan mukanya. Iya, karena terang ada lampunya ini. Coba lampu dimatiin lah, burem juga kita. Tuh, iman tuh akan melahirkan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan akan melahirkan apa? Semangat untuk ibadah. Yakin, Pak, maaf lahir batin, ibadah puasa itu namanya ibadatus sirriyah. Ibadah yang rahasia. Kalau sedekah ketahuan dia ngeluarin duitnya, salat ketahuan ruku sujudnya,
Haji ketahuan, berangkat satu yang nganter satu RT. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Kecuali diri kita sama Allah doang. Berapa hari yang lalu saya ceramah di Mabes TNI Angkatan Darat dengan Bapak Dudung. Tapi Bapak Dudungnya tidak ada ke Malaysia. Saya bilang, istri kita boleh kita bohongin, anak kita boleh kita bohongin bahwa kita itu nggak puasa. Bisa aja di luar kantor kita makan di warung Padang, kita makan di warteg, kita makan di rumah makan Sunda. Bisa nggak? Bisa. Istri boleh kita bohongin, anak boleh kita bohongin. Tapi ada Allah yang nggak bisa kita bohongin. Mau kemana kita pergi? Ada petugasnya, Raqibun Atid, nyatat kita, mau ngumpet di mana kita. Kalau bukan sentuhan iman, lakukanlah dia. Kalau sentuhan iman nggak berani, kenapa dia nggak berani makan? Karena ada yang ngelihat, yang ngawasi kita, Allah. Jangan iman kita orang tua kalah sama bocah. Anak kecil kita 7 tahun 8 tahun, dia paksakan dirinya untuk dekat sama Tuhan. Sampai maghrib dia paksain. Sampai dia udah terkapar di ubin, ya kan, udah kipas angin mulu, udah kenyang kala kembung bisa, ya kan. Anak kecil kita berusaha, anak kita capek, haus, letih. Itu anak kecil itu. Lah bapaknya anak-anak kadang-kadang nggak kayak begitu imannya, kalah sama anaknya. Karena ibadah Ramadan ibadah sirriyah. Istri boleh dibohongin, anak boleh dibohongin, Allah nggak bisa. Tuh hebatnya puasa. Nggak ada ciri-ciri orang puasa yang khusyuk, nggak ada. Ada Pak Ustadz ngeludah mulu, itu bukan puasa, itu mah sariawan, bibirnya ngeludah mulu mah. Kalau imannya udah cakep, dia demen sama amal, amalnya demen, dia semangat ibadahnya. Kalau semangat ibadahnya, maka ibadah iman penting, ilmu penting, amal penting, akan melahirkan akhlak yang mulia. Tuh. Iman bagus, ilmu ada, amal ada, akhlaknya kagak ada, jelek tuh amal ibadah. Tuh. Karena al-adabu fawqal ilmi wal amal. Adab itu Bapak Ibu di atas ilmu dan amal. Adab, ilmu, amal. Iman, adab, ilmu, amal. Nih pentingnya adab nih. Saya mau tanya sama Bapak nih, yang bisa jawab saya 100.000. Ya, naik dapat ego. Ya. Ini kita sholat nih laki-laki pakai sarung nih. Gulungan sarungnya di atas pusar, di bawah dada. Ya. Kira sholat maghrib nih 3 rakaat, tapi nggak pakai baju, nggak pakai koko, nggak pakai gamis, tanpa baju. Sholat maghribnya sah nggak? Hah? Sah? Nggak sah, Pak. Kenapa nggak sah? Karena dia belum wudu. Nggak sah. Lah Ustadz Pasa dilawan. Ya. Ya kagak sah dah. Meskipun dia udah wudu sekalipun. Secara syariat sah. Pikirnya sah. Udah nutup aurat. Ya kan udah punya wudu. Tapi akhlak ngomong. Masa begitu sih bang? Ente aja kondangan aja pakai baju yang bagus. Ya enggak, keluar rumah pakai baju yang bagus, rumah mertua baju yang bagus. Masa menghadap Allah enggak pakai baju, akhlak ngomong, jangan. Betul kagak? Tuh. Ibu-ibu sholat pakai masker, tidak sah. Kalau ada ustadz bilang ibu-ibu sholat pakai masker, sah. Ustadznya kudu ngaji lagi dia. Enggak salah sholat ibu-ibu pakai masker. Ibu-ibu itu sholatnya pakai mukena dan wudu. Bab kalau pakai masker doang nggak pakai mukena, malaikat teriak. Wow, seram. Adab nomor 1 yang kudu kedepankan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu penting juga. Makanya sholat itu ada ilmunya. Ini kalau Bapak pakai kopi jangan begini Pak kalau sholat nih. Ini kalau begini mau ceramah, mau nikah, undangan, pakai pecinya begini. Nih. Kan cakep ya? Cakep nggak? Terima kasih. Kalau sholat jangan begini pecinya, dorong ke belakang. Tuh, karena mahal sujud di sini. Ini namanya ngaji.
Begitu. Kalau bapak begini berarti mahal sujudnya kehalangan. Diangkat dikit. Sekarang kalau saya nih kita ke undangan nih, ya pakai pecinya begini bagus nggak? Kondangan begini nih lihat. Bagus. Hah? Ya emang saya ganteng sih emang. Maksudnya kayaknya kurang etis ya. Kurang cantik dilihat. Kalau begini ke kondangan kayak bocah culun gitu. Diturunin kondangan. Nah sholat begini Pak. Tuh. Nih mahal sujudnya. Yang kedua, makruh sholat nggak pakai kopiah. Begitu. Jadi nggak mungkin Rasulullah sholatnya begini nih. Dia pasti pakai imamah, pakai rida, pakai sorban. Nggak mungkin telanjang begini. Maka sunnah pakai tutup kepala. Kopiah saya harganya murah 50.000. Tuh, jangan motor punya, mobil punya, sholat nggak pakai kopiah. Besok beli. Jangan jadi orang yang pelit ngapa? Hidup orang punya mobil, punya motor, beli besok. Malu kita. Rasul nggak mungkin begini Pak. Ente mau pakai jubah, pakai gamis, pakai dah kalau berani. Ya kan begitu. Nah biar cakep, pakailah. Satu sedekah sama siapa? Sama tukang peci, ya enggak? Kedua sedekah sama siapa? Sama diri sendiri. Jadi bapak-bapak besok yang belum pakai peci, ya kan belilah peci. Gocap mahal nggak gocap? Enggak ya, enggak. Belilah gocap. Sedekah sama tukang peci, dapat pahalanya berlipat ganda. Ribet Pak Ustaz kalau pakai peci hitam, pakai yang gampang dilipat, ditaruh di saku, 25.000. Mahal nggak? Enggak. Kalau kemahalan ada yang ceban, tapi orang susah yang beli mau. Punya mobil beli peci yang ceban, malu. Punya mobil NMAX, peci ceban lah, malu mau NMAX kan? Iya, ini kan kita saudara. Saya ngasih tahu biar cakep sholatnya, biar tertib, biar punya adab. Bukannya nggak pakai peci jelek, enggak bagus. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Pilih yang mana? Yang bagus apa yang lebih bagus? Yang lebih bagus. Ya gitu. Karena orang pelit kayak binatang guguk. Kenapa kayak binatang guguk? Orang pelit itu nggak berkah. Bukannya bapak nggak pakai peci pelit, bukan. Saya yakin punya di rumah, cuman buru-buru tadi berangkat agak gerimis ya. Saya yakin punya. Nah, guguk itu nggak barokah. Kenapa nggak barokah? Karena nggak dipotong. Tapi orang yang sedekah, orang yang mau memberi, membantu orang seperti binatang ternak, ayam, kambing, sapi, kerbau. Ayam itu bapak ibu setiap hari potong, dijual di pasar, bukan ribuan, jutaan. Logikanya semakin banyak dipotong tuh ayam makin habis. Tapi kenyataannya ayam habis nggak? Enggak. Kenapa nggak habis? Barokah. Kenapa barokah? Dipotong. Sedekah itu motong apa? Motong kebakilan, pelit, ya kan, sifat sombong, ya kan, merasa dia memiliki, dipotong dengan sedekah. Maka Nabi ingatkan, manaqasa malun min sadaqatin bal yazdad enggak bakal berkurang harta yang disedekahkan, bertambah. Ramadan bulan sedekah, maka sedekahkanlah sebagian harta kita kepada orang lain yang kita bantu, dia akan bahagia. Kalau di bulan puasa kalau bisa jangan pakai nawar Pak. Peci berapa nih? 75. Bayar 75. Jangan ditawar. Biar barokah harta kita. Saya peci ini Pak, saya beli 50.000. Saya kasih Pak, cepet. Iya. Saya tungguin kembaliannya. Lah kan gocap harganya. Iya, saya kasih cepet, saya tungguin kembaliannya. Harganya gocap gitu. Begitu. Jangan ditawar. Untuk urusan sedekah Ramadan jangan. Timun suri berapa? 15.000. Bayar. Ya Allah, saya beli timun suri, ya Allah amani orang. Mudah-mudahan dia senang bahagia sebab timun surinya saya beli, pahala lagi. Begitu. Ya, jangan beli. Jangan ditawar ya. Beli minyak goreng. Minyak goreng tuh
Itu kan bahan langka ya. Iya, berapa nih? 60.000. Itu mah tawar itu mah. Lah kemahalan. Lah iya ditawar kudu mah itu mah. Ya udahlah, yang penting barangnya ada, rezeki ada, beli aja niatnya sedekah. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa beli rambutan. Tausiah saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Bapak Ibu jangan lupa, jelang sahur jam 3 sampai jam 4 di TPRI ada Ustadz Pasha. Ya kan, menjelang buka puasa di SCTP Ustadz Pasha 5 menit sebelum buka puasa. Dan telah di Antv jam 10 malam Senin sampai Jumat. Insya Allah Bapak Ibu semuanya saya tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.